Kita terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih Yesus untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan bagi setiap kami Bapa. Hingga Bapakku yang baik, kami bisa berkumpul pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya Bapa, semua ini bukan karena kuat dan gagah kami Bapa, tapi kami percaya kekuatan yang daripada Tuhan selalu mengalir bagi setiap kami Bapakku yang baik. Oh haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami rindu Tuhan lebih lagi merasakan hadirat yang daripada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus urapan-Mu turun bagi setiap kami pada malam hari ini Bapa. Biarlah Tuhan Yesus kami merasakan kuasa Tuhan mengalir bagi setiap kami Bapa. Kami rindu Tuhan, rindu lebih lagi Bapakku yang baik. Yes, Bapakku yang baik, yes Bapa. Oh haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Mari saudara kita angkat rasa syukur kita di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Angkat rasa syukurmu di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Jangan engkau berdiam diri dan merasa malu di hadapan Tuhan. Percaya akan kekuatan Tuhan, bahwa Tuhan ada di tempat ini. Tuhan ada bersama kita pada saat malam hari ini. Angkat rasa syukurmu di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Buat setiap kebaikan Tuhan yang kita alami sepanjang minggu ini. Oh haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapakku yang baik. Kami tetap bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, oh haleluya Bapa, haleluya Tuhan. Oh haleluya.
Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Yes, Tuhan, tidak dapat mengukurnya Bapakku yang baik. Tidak dapat aku mengukurnya. Engkau dapat
bersyukur Tuhan. Yes Tuhan, kami bersyukur Bapa yang Bapa. Oh, haleluya Bapa yang baik. Haleluya Tuhan yang mengasihiku. Jadikan hidup ini lebih indah, lebih aku bersyukur hatimu ada bagiku, bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Jadikan hidup ini lebih indah, lebih berharga. Jadikan hidup ini lebih indah, lebih jadikan hidup ini. Yesus, jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oh haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Terima kasih Yesus. Berikan kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Puji nama-Mu Tuhan. Engkaulah Raja kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Mari saudara angkat rasa syukurmu di hadapan Tuhan. Jangan engkau berdiam diri pada malam hari ini. Apapun beban berat yang engkau bawa pada malam hari ini, percayalah Tuhan akan menolong setiap kita. Jangan engkau berdiam diri, angkat rasa syukurmu di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Yes Tuhan, yes Bapa, Kau baik bagi setiap kami, Bapakku yang baik. Oh haleluya Tuhan, haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oh haleluya Bapakku yang baik. Terima kasih Bapakku yang baik, haleluya Tuhan. Yes Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Oh haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, lebih dari apa yang kami minta Tuhan telah Kau sediakan Bapakku yang baik. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu Tuhan bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Yesus buat lawatan-Mu Tuhan di malam hari ini Bapa. Terima kasih buat Yesus buat hadirat-Mu pada malam hari ini Tuhan. Inilah kerinduan kami Bapa. Lagi merasakan hadirat-Mu Tuhan untuk setiap hati kami Bapa. Dan kami terus Tuhan berharap
kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari saudara, bagi setiap kita yang siap bersorak-sorai bagi Tuhan pada malam hari ini, bersama saya kita katakan amin. Semua masih bersuka cita? Amin. Mari kita lebih bersuka cita lagi di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Siapa yang di sini yang percaya bahwa Tuhan kita itu baik? Selamanya Tuhan kita itu baik ya. Kita angkat lagu pujian kita, Engkau baik. Kita angkat lagu pujian satu kali lagi ya. Kita bersuka cita di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Silahkan cuma duduk kembali. Mari kita satukan hati kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat sukacita yang telah kami rasakan pada malam hari ini Bapa. Terima kasih juga Tuhan buat hari dan lawatan Bapa pada malam hari ini. Kami sangat bersyukur Tuhan. Kami percaya Bapa dan sangat percaya bahwa Engkau baik bagi setiap kami, Bapakku yang baik. Itu juga Tuhan, kami tidak berlama-lama sebentar lagi Bapakku yang baik akan mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Yesus Engkau menjadikan kami sebagai pelaku dari firman-Mu Bapa, dan jangan jadikan kami sebagai pendengar saja Bapakku yang baik. Itu juga Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini Bapa. Engkau bungkuskan hamba-Mu di belakang kayu salib Bapakku yang baik. Engkau memberkati dari ujung kepala hingga ujung kaki Bapa. Biarlah Tuhan Yesus urapan Tuhan turun atas hamba-Mu ini Bapakku yang baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Oh haleluya Tuhan, haleluya Yesus.
Yesus dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya biarlah Tuhan yang terus memegang tangan kami supaya kami mampu Tuhan untuk mengiring Tuhan dalam setiap hidup kami Bapa yang baik. Baik dalam suka dan duka dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau perkatakan bahwa Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Maka sebentar Bapa yang baik, kami akan mendengarkan sebagian daripada sharing kami Tuhan di saat malam hari ini Bapa yang baik Tuhan. Hamba percayakan Bapa pribadi hamba Tuhan tentang pengasihan Tuhan. Ajari hamba Tuhan, Roh Kudus kamu mengajari hamba Tuhan supaya hamba mampu Tuhan Yesus membawa sharing itu Tuhan Yesus. Kami percayakan Tuhan biar Bapak semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Hamba percayakan dalam nama Tuhan Yesus bersama setiap hati kami, pikiran kami, biarlah semuanya tertuju di dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan yang saya mendengarkan sharing kita malam hari ini, bersama kita katakan amin. Haleluya. Shalom. Agak takut ya. Untuk pertama kalinya oke ya, untuk semuanya umat-umat Tuhan, apa kabarnya saat malam hari ini? Luar biasa diberkati. Haleluya, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita, itu yang terpenting ya. Tetap kita antusias, berapa banyak pun kita saat malam hari ini di tempat ini, kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun dalam kehidupan kita, amin. Sebab Tuhan adalah sahabat kita satu-satunya yang terbaik dalam hidup kita. Karena dalam segala keadaan kita, Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, yang tidak pernah lalai dalam setiap janji-janjinya dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Saat malam hari ini sebenarnya banyak pergumulan ya sebenarnya ya. Cuma nggak berani sebenarnya untuk sharingkan dalam ibadah, walaupun ibadah malam, tapi saya orangnya nggak berani untuk men-sharingkan karena tidak dibiasakan juga ya kan. Tapi saya percaya saat malam hari ini semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Saya mau bertanya dulu ya sebelum kita buka Alkitab kita. Siapa di tempat ini yang memiliki sahabat? Sahabat yang terbaik atau sahabat pura-pura? Sahabat. Tapi saya tahu, saya yakin setiap kita di tempat ini memiliki sahabat, benar? Haleluya. Sebelum kita lanjutkan dalam sharing kita, mari kita buka bersama Alkitab kita. Maaf ya, saya agak deg-degan juga. Oke, kita membuka Alkitab kita dari Amsal 17 ayat 17 sampai dengan ayat 20. Saya minta untuk setiap kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Bersama-sama kita bacakan di tempat ini. Amsal 17 ayat 17 hingga ayat ke-20. Bersama-sama kita katakan 23 ya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya mencari kehancuran. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Haleluya. Silakan duduk teman-teman Tuhan. Di sini saya sebenarnya tidak pandai ya untuk men-sharingkannya, tapi bersama kita belajar, saya pun dalam belajar juga. Di sini dikatakan pada ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam setiap kesukaran, dalam kesukaran kita. Benar nggak? Siapa sini yang punya sahabat? Sahabat
chestnya gitu kan, yang selalu memberikan kasihnya. Kita di tempat ini ya, saya percaya kalau kita memiliki sahabat, apapun keadaan kita, dia menerima kita, benar. Apapun keadaan kita, dia nggak seperti di sini dia, oh iya aku gini, di belakang kita lain ceritanya. Itu bukan sahabat. Kita percaya di sini juga kita sama-sama belajar. Mengapa kita memerlukan persahabatan di dunia ini? Ada yang tahu jawabannya? Oke. Mengapa kita membutuhkan persahabatan? Satu, karena kita adalah makhluk sosial. Dan kedua, karena kita saling membutuhkan. Ketiga, karena setiap saat pasti terjadi perjumpaan. Dan empat, karena ada sesuatu yang diharapkan. Dan kelima, karena kita ingin berbagi. Percaya? Saya percaya ya. Dan juga dalam persahabatan kita, dalam kehidupan kita, kita juga memerlukan seseorang yang bisa mengoreksi dalam kehidupan kita, benar nggak? Kalau sahabat kita yang menegur kita, apapun yang diperkatakan sahabat kita bukannya menjadi marah kepada dia, tetapi kita pasti akan sama-sama tertawa, sama-sama marah. Kalau suara kita kuat, yang kita tegur pun akan menjadi kuat juga suaranya. Itu adalah seorang sahabat yang tidak akan mengatakan apa menjadi keburukan kita di belakang kita. Amin. Dan juga dalam kehidupan kita ya, dalam apalagi di perantauan kita jauh daripada keluarga kita juga pasti mengalami yang dinamakan perjumpaan dengan sahabat-sahabat yang aneh-aneh gitu. Kalau menurut saya ya, bertemu dengan sahabat yang aneh-aneh, yaitu salah satunya sahabat yang buruk, dan juga sahabat yang menjauhkan kita dari Tuhan, yang mengecewakan, sahabat yang mencari untung saja, dan juga banyak juga jenis-jenis sahabat kita. Tapi kita percaya ketika kita memiliki sahabat, apapun keadaan kita, sahabat yang terbaik kita adalah Tuhan kita. Amin. Tuhan kita adalah seorang sahabat yang tidak akan meninggalkan kita dalam segala keadaan apapun. Adalah seorang sahabat yang tetap menantikan kita untuk kita terus berharap, bercerita, menjelaskan seperti apa kehidupan kita, apa yang kita alami sepanjang hari dalam pekerjaan, pergumulan, keluarga. Tuhan adalah sahabat yang terbaik. Tuhan adalah sahabat yang senantiasa mendengarkan apa yang menjadi keperluan kita, menjadi, kalau orang kita bilangkannya embel-embel kita gitu kan, banyak yang Tuhan apa tadi seperti ini. Coba kalau kita cerita sama teman-teman kita, ada nggak yang dengar kalau tiap hari kita cerita dalam pekerjaan? Siapa di sini kalau tiap pulang kerja seperti ini setiap hari? Teman kita betah nggak dengar kita? Enggak kan? Tapi coba setiap hari kita datang kepada Tuhan. Kita memiliki sahabat Tuhan, amin. Kita datang kepada Tuhan setiap hari pulang kerja. Tuhan, hari ini lu tinggal seperti ini. Tuhan ngomong nggak? Oh lah buru, itu aja cerita kau. Ada nggak gitu ngomong Tuhan? Atau Roh Kudus datang gitu kan? Holanda itu hatam digituin. Holanda itu cerita itu aja ceritamu gitu. Ada nggak? Tapi ketika kita bercerita dengan teman-teman kita, mungkin akan ada juga yang berkata, sabar. Kita kan udah tahu seperti itu dianya, gitu kan. Itu adalah sahabat kita yang baik. Ada juga yang mengatakan, itu aja masalahmu, nggak berubah-berubah dari dulu sekarang sampai terus-terusan, gitu kan? Bener nggak? Aduh, jangan horor lo melihatnya sama aku jadi tegang. Iya beneran. Dalam kita buka dalam Amsal 18 ayat 24 mengatakan,
Kita bersama buka Alkitab kita, dikatakan juga di dalam Amsal 18 ayat 24. Saya bacakan, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Ada amin? Amin. Benar nggak? Kadang kita kan dalam perantauan ini, saya nggak usah melihat kehidupan teman gitu ya, kehidupan umat-umat di tempat ini. Saya melihat dalam kehidupan saya saja, teman-teman saya gitu kan. Mungkin ada sahabat yang seperti ini. Ketika saya seperti ini di luar, saya akan membawa orang-orang lain juga ikut dengan saya di luar. Percaya nggak ada yang sahabat seperti itu? Ada yang percaya? Saya ada juga melihat ya, ketika dia nggak mau sendirian sesat gitu, dia juga membawa orang-orang lain sesat juga ikut dengan mereka gitu. Tapi kita percaya, sebab itu dikatakan apa ya namanya ya? Aduh saya lupa. Seperti contohnya orang baik, kalau dalam pergaulan yang buruk dia akan ikut-ikutan juga dalam lingkungan mereka gitu. Seperti apapun dia menjaganya, kalau dia tidak berharap kepada Tuhan, tidak memegang terus erat kasih Tuhan, pasti dia akan terbawa-bawa dengan teman-temannya yang lain. Benar nggak? Tapi saya percaya di tempat ini, apapun keadaan kita tetap harus berfokus. Bukan orang yang mengajak, itu terpulang dengan komitmen pribadi kita masing-masing. Amin. Seperti apapun tingkah yang mengajak kita, jikalau kita memang memiliki komitmen dalam hidup kita, mau dia jungkir balik, mau menangis darah mengajak kita nggak akan pernah ikut dia. Benar nggak? Apapun keadaannya mau mengajak kita, menyesatkan kita, tapi kalau kita terus memegang komitmen kita bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa melaluinya. Amin. Haleluya. Saya berharap dan saya juga percaya bahwa kita di tempat ini akan dipertemukan oleh Tuhan dengan orang-orang yang seperti itu, yang membawa kita terus melekat kepada Tuhan. Ada amin. Di sini juga saya bukan pandai ya, saya juga belajar juga dari membaca di sana, membaca di sini. Sebab tugas ini saya juga sudah diizinkan diberitahu Mami 3 minggu yang lalu. Jadi saya pun agak risau gitu kan, sebab aduh, teman-teman tahu seperti apa gitu kan. Di sini juga dikatakan, siapa di antara kita yang pernah mengalami ketika seorang sahabatmu justru mengkhianati kita, mengkhianati Anda, merugikan Anda. Dan juga saya percaya dalam setiap persahabatan kita pasti kita bertemu dengan orang-orang yang seperti itu. Yang pertama ini seperti berpengalaman ya. Pasti kita pernah bertemu dengan sahabat-sahabat seperti itu, yang di hadapan kita seperti apa ya, gimana ya, sepertinya dia adalah orang yang benar-benar mengerti kita gitu, sehingga kita boleh menceritakan apa yang sepertinya, apa yang sebenarnya tidak perlu kita ceritakan, kita menceritakan kepada dia. Dan akhirnya apa yang kita ceritakan pun diceritakannya kepada orang lain. Benar kan? Kita pernah bertemu dengan orang seperti itu kan? Dalam kehidupan kita di tempat ini, khususnya di dalam perantauan, dalam pekerjaan, pasti kita pernah bertemu dengan orang-orang seperti itu. Kita merasa kita udah berbuat yang terbaik untuk dia. Kita sibuk menjaga hati dia. Oh, dia kan sahabatku, aku takut dia sakit hati, nanti ditinggalkannya aku. Sama siapa lagi aku cerita? Padahal kita nggak tahu. Selepas kita cerita kita diceritain juga di sana gitu kan. Jadi kita pun jadi heran, kok dia tahu? Padahal aku ceritaku itu tadi sama dia aja aku ceritain gitu. Benar kan? Takut aku. Dan juga
saya juga pernah melihat ya, bukan melihat, dan juga ini juga ada pengalaman juga ya dalam kehidupan kita, dalam baik itu yang namanya juga dalam pelayanan, kita pun pasti pernah dipertemukan dengan orang-orang yang mencoba menjauhkan kita dari Tuhan gitu. Contohnya ya, kita ini dalam semangatnya dalam pelayanan gitu. Mungkin ada dulunya dia adalah seorang pelayan yang kita ajak untuk kembali beribadah. Jadi dia pun mencoba gimana ya? Aduh, nggak usah lah, dalam pelayan itu aku duluan yang kesana. Tahu aku seperti apa di sana. Pasti ada juga orang seperti itu. Tapi saya percaya di tempat ini kita dijauhkan dari orang-orang seperti itu. Amin. Haleluya. Saya percaya kita dijauhkan dari orang-orang yang seperti itu, sehingga kita boleh terus bersama-sama untuk mencari kemuliaan Tuhan dalam pelayanan kita. Amin. Dalam kehidupan kita juga kita boleh dipertemukan dengan sahabat yang mengecewakan, sahabat yang mencari untung saja. Ada di sini yang memiliki sahabat yang mencari untung saja, atau dia sahabat yang numpang nebeng gitu kan. Sila dijawab masing-masing yang pribadi ya. Tapi saya percaya di tempat ini tidak ada yang menjadi sahabat seperti itu ya. Jangan kita pula mengatakan banyak orang di luar sana yang menjadi seperti itu, padahal diri kita sendiri nanti bahaya juga kan jadi diri kita kan. Kita tak percaya bahwa biarlah kita menjadi sahabat yang tidak mencari untung dalam hidup kita sendiri. Kita belajar ketika kita memiliki keuntungan, kita berbagi bersama dengan sahabat kita. Karena saya percaya ketika kita benar-benar memiliki sahabat, apapun yang dirasakan sahabat kita pun boleh merasakannya. Jikalau kita memang benar-benar menjadi sahabat dia, ketika dia menceritakan persoalan hidupnya, kesedihannya, ketika dia menangis pun kita pasti menangis. Benar gak? Dia belum lagi menceritakan, kita lihat mimik mukanya aja pun, kalau kita udah menjadi sahabat dia, kita melihat mimik mukanya aja pun yang mau cerita, kita udah bombay duluan mata kita, udah nangis bombay, udah mendung. Itu belum lagi menceritakan masalah dia gitu, kita udah mendung duluan. Ketika dia menceritakannya, kita udah hujan badai. Padahal dia menceritakannya bukan apa-apa gitu kan. Ada sahabat seperti itu. Di sini biarlah kita bersama-sama mencari sahabat yang baik dan benar, supaya kita bersama-sama mengalami hal-hal yang luar biasa, mengalami suka dan duka dalam persahabatan kita. Dan saya percaya ketika kita memiliki sahabat seperti itu, kita adalah orang-orang yang beruntung yang dipertemukan Tuhan dengan orang-orang seperti itu. Ada amin? Kita bukan mencari setiap kehidupan kita, bukan kita katakan aku harus mencari sahabat yang sempurna, gitu kan? Kita bukan harus mencari seorang sahabat yang sempurna, harus perfect dia-nya, harus tinggi. Aku harus memiliki sahabat seperti ini. Pasti ada juga orang-orang yang memiliki mencari sahabat yang memiliki kriteria seperti ini. Aku nggak mau punya sahabat seperti itu. Pernah nggak bertemu dengan orang seperti itu? Sahabat itu kan, mbak, mana sahabat itu bau keteknya gitu dia. Pernah nggak bertemu dengan orang-orang seperti itu? CS-nya datang, mana CS itu, lama dia nggak mandi gitu dia. Ada nggak? Siapa tahu kan? Kita jujur aja, dalam kehidupan kita pasti ada orang seperti itu kan. Dulunya kita dekat gitu kan, dekat. Mungkin ada sesuatu hal yang bikin kita selek gitu. Ketika dia datang, teman-teman kita pun yang lain usil gitu ya kan. Cici, datang sahabatnya, dia pun dengan bad mood ngomong, mana sahabat gitu. Mungkin saya boleh katakan teman-teman ya, teman-teman Tuhan yang mengatakan pengalaman gitu. Tapi saya percaya kita di tempat ini pun pasti memiliki pengalaman seperti itu. Benar kan? Tapi apapun segala sesuatunya
kita kembalikan pada Tuhan, karena apa yang kita cari dalam kesempurnaan itu hanya milik Tuhan semata. Amin. Apapun yang kita cari, persahabatan kita, mungkin persahabatan kita di dunia banyak mengecewakan kita, banyak menyakiti hati kita. Mungkin kita rasa dia loh orang yang tepat untuk kita saling berbagi gitu kan, berbagi cerita. Apalagi kita dalam perantauan, kita perlu menceritakan contoh gitu ya. Ada yang rindu untuk menceritakan kehidupannya seperti apa, nggak mampu untuk menahan sendiri, keluargaku seperti ini, aku harus mencari orang yang tepat untuk menceritakan kehidupan keluargaku, yang ketika aku bercerita kepadanya, dia tidak akan menceritakan kepada orang lain gitu kan. Kita pasti rindu bertemu dengan orang-orang seperti itu, benar nggak? Bukan menjadi apa yang kita ceritakan, bukan menjadi aib, sebenarnya bukan menjadi aib gitu kan, bukan menjadi sesuatu hal yang memalukan, tapi ada masanya kita menceritakannya kepada orang yang tepat. Kita menceritakannya bukan kita harus mendapatkan sebuah solusi gitu. Oh nanti aku cerita dulu, contoh ini ya, contoh ya. Aku harus ketemu ini sama si LP. Nanti aku cerita sama dia pasti dapat solusi gitu. Datangi LP. Kak LP, aku kan Kak mau cerita seperti ini, menceritakan setiap kehidupannya, gitu ya kan? Enggak serius ya Dek. Horor deh yang lihatnya. Kita rindu menceritakannya, tapi bukan menjadi aib. Mungkin karena saya merasa saya menemui LP, karena saya rasa LP adalah orang yang tepat untuk saya berceritakan tentang kehidupan saya, keluarga saya gitu. Kalau dia LP ceritakan kepada orang lain pun, menurut saya kalau memang itu hal yang benar terjadi, itu bukan menjadi masalah buat kita. Ada kalanya kita sebagai anak perantau, kita menceritakan kepada teman-teman kita hanya mencoba meringankan sedikit beban kita, benar nggak? Meringankan sedikit apa yang ada dalam hati kita, dalam tekanan kita, karena kita sudah dibebankan dalam pekerjaan, tanggung jawab di sana di sini, teman-teman di pekerjaan, tempat kerja, di rumah, benar nggak? Jadi kita pun pasti pasti mencari orang yang bisa kita ajak berbicara, bercerita, memberikan solusi. Terkadang kalau dia nggak bisa memberikan solusi pun, dengan dia mendengarkan, sahabat kita mendengarkan kita sendiri pun, kita sudah merasa lega. Hanya dia mungkin hanya mengatakan, ya udah sabar aja ya Kak ya. Mungkin seperti itulah dulu dalam untuk sekarang ini gitu kan. Kita mendengarkan hal seperti itu pun, perkataan seperti itu pun dari sahabat kita sudah merasa lega. Kita sudah merasa ada yang peduli dengan kita, bahwa memang dia adalah sahabatku gitu. Tapi saya percaya kembali lagi, ketika kita menceritakan segala sesuatunya kepada Tuhan, kita percaya Tuhan akan melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Saya percaya setiap pergumulan kita, mungkin kita merasakan Tuhan itu sahabat kita gitu. Kita cerita nih, Tuhan, kayaknya tahun yang lalu aku berdoa sama Tuhan. Tuhan itu katanya boleh menjadi sahabat, boleh menjadi bapak, boleh menjadi dokter, boleh bermacam-macam lah Tuhan itu gitu kan. Tapi saat ini aku mau Tuhan menjadi sahabatku gitu kan. Mungkin menceritakan apa yang menjadinya, kita merasakan selepas kita menceritakan apa yang menjadi beban kehidupan kita berdoa dan kita tidur, besok paginya pasti kita merasakan kelegaan yang luar biasa. Siapa yang percaya? Lambaikan tangan saya. Amin. Saya percaya ketika kita memberikan keluh kesah kita kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita katakan Tuhan yang akan membela, Tuhan yang akan memampukan, sebab Tuhan yang menjadi sahabat. Apapun perkara dalam hidupku, aku percaya kepada Tuhan, Tuhan yang akan menolong, karena Tuhan adalah satu-satunya sahabatku. Mungkin sahabat-sahabat yang ada di sekitar kita boleh menjauh dari kita, tetapi ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan yang akan mendekat kepada kita, dan kita akan merasakan pelukan seorang sahabat yang daripada Tuhan yang begitu lembut, penuh kasih, dan kita merasakan kehangatan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Nah, di sini kita juga berbagi juga ya.
Kita juga tadi kita ada menceritakan tentang sahabat-sahabat yang mementingkan diri sendiri, mencari keuntungan. Di sini juga kita mendapatkan juga dalam kehidupan kita juga kita mendapatkan sahabat-sahabat yang baik. Dan seperti apa sahabat yang baik dan benar itu? Satu, tidak selalu mencari keuntungan pribadi. Persahabatan yang tulus terjadi karena hati, bukan karena pamrih akan sesuatu. Misal karena ketenaran atau hartanya. Benar gak? Kita berteman sama dia bukan karena oh dia kaya, aku temenan dulu sama dia, nanti dia susah baru aku tinggal gitu. Enggak kan? Kita percaya karena kita bersahabat dengan dia, persahabatan yang tulus terjadi karena hati. Amin. Dan yang kedua, ada take and give gitu kan, memberi dan menerima gitu. Bukan hanya ketika kita menjadi sahabat, bukan hanya kita menerima itu keuntungan sendiri gitu kan. Tapi ketika kita memiliki sahabat, kita juga harus bisa, ketika kita menerima, kita juga harus mampu untuk memberikan kepada dia. Karena siapapun orangnya pasti bersukacita untuk menerima sesuatu pemberian, baik itu kecil atau besar, itu tidak penting, tetapi pemberian itu yang terpenting, caranya untuk memberikan itu. Ada amin? Dan juga kerelaan menasehati dan dinasihati, mendoakan dan didoakan, itu adalah sahabat yang baik. Dan juga mau berkorban, seorang sahabat yang baik menyediakan dirinya bagi sahabatnya, baik waktu, pikiran dan juga tenaga. Enggak kira-kiraan gitu kan. Ini kemarin aku nolong dia pun, masa sekarang enggak? Aku keadaan kayak gini enggak mau ada nolongnya. Itu bukan seorang sahabat yang baik. Tetapi kita percaya ketika kita memiliki sahabat, dia adalah seorang sahabat yang tidak pernah berkira dalam kehidupan kita. Tidak memaksakan kehendak dalam sebuah persahabatan. Selalu ada perbedaan pendapat, tetapi tidak menjadi harus nurut dia aja gitu. Kalau orang Batak bilang parrohasada, punya hati cuma satu aja, itu harus itu gitu. Tapi kita kalau memiliki sahabat, kita harus boleh berbagi apa menjadi pendapat sahabat kita dalam diri kita juga. Menerima sahabat apa adanya, baik kekurangan maupun kelebihannya. Jangan hanya kita melihat sahabat kita dari kelebihannya karena dia kaya gitu kan, tapi kekurangannya kita nggak mau terima. Contohnya, ada yang kaya sahabat kita tapi cerewet, suka-suka hati dia ngomong, jijir gitu kan. Terus dia ngomong gini nih, oh aku pun berteman sama dia karena kayanya. Kalau dengar mulutnya itu, aduh udah jauh-jauh, udah lama-lama aku jauh dari dia. Bener gak? Dan juga seorang sahabat boleh memaksimalkan potensi sahabat sekalipun tidak menguntungkan pribadi kita. Dan juga seorang sahabat memberi dukungan dan saran yang baik demi sahabatnya. Enggak perlu dianya menahan diri, nanti kalau aku bilang seperti ini nanti dia sakit hati, nanti kalau aku bilang seperti ini nanti dia tersinggung. Tetapi seorang sahabat ketika temannya salah, dia mampu untuk mengingatkan, menegurnya, bahkan mengatakan bahwa apa yang dilakukannya adalah salah. Sebab seorang sahabat bukan hanya menerima kelebihan daripada teman kita, tapi kita mencoba untuk menerima apa menjadi kekurangan daripada sahabat kita. Sebab itu dikatakan kita bukan hanya belajar menerima kelebihan orang lain, tetapi juga kita harus belajar untuk menerima kekurangan orang yang ada di sekitar kita. Ada amin? Haleluya. Saya percaya di tempat ini, saya berharap kita juga bertemu dengan orang-orang, bertemu dengan sahabat-sahabat yang terus ambil peduli dalam kehidupan kita, yang tidak pernah menjelek-jelekan kita, tidak pernah untuk mencoba untuk menjatuhkan kita, tapi terus menyokong kita apapun yang kita lakukan dalam hal positif ya. Dalam hal positif, bukan dalam hal negatif gitu ya. Apa yang kita lakukan dalam hal positif, seorang sahabat akan mendukung apa yang akan dilakukan sahabatnya dalam hal-hal yang positif. Ada amin? Amin. Pasti dong. Saya percaya ketika kita memiliki sahabat, kita percaya apa yang kita lakukan dalam hal-hal yang positif, baik itu dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, seorang sahabat pasti akan mendukung kita, mensupport apa yang akan kita rencanakan. Tidak menjadi seperti
Jangan kak, nanti jadi seperti ini. Itu namanya belum lagi dilakukan sudah melemahkan duluan. Tapi kita percaya sebelum dilakukannya, ketika dia menceritakan apa yang dilakukannya, seorang sahabat pasti akan memotivasi sahabatnya supaya boleh semangatnya bangkit. Ada amin? Baik itu dalam keseharian, baik itu juga dalam pelayanan kita, dan juga kita percaya seorang sahabat senantiasa menaruh kasih dalam kehidupan kita ya, dalam kehidupannya di dalam persahabatan kita. Dan juga saya percaya ketika kita juga bersahabat baik dengan Tuhan, Tuhan juga yang akan terus membela kita, yang terus mendengarkan keluh kesah kita, apa yang menjadi beban hidup kita. Tuhan satu-satunya sahabat yang setia dalam hidup kita. Ada amin? Saya percaya ketika sahabat-sahabat, jikalau ada sesuatu hal yang contoh ya, jikalau ada sesuatu hal yang buruk terjadi pada kita, mungkin banyak sahabat-sahabat kita dalam pekerjaan itu gak usah teman sama dia itu seperti ini. Saya memberitakan, saya sebelum saya akhiri ya, saya mau buka satu sharing, tapi saya tidak akan menyebutkan nama teman saya ini. Tahun yang lalu di tempat saya bekerja ada teman gitu yang akan dipulangkan dari SR gitu kan. Jadi kebetulan dikatakan dokter sakitnya ini adalah sakit yang menurut dokter itu adalah sebuah sakit yang boleh menular dengan orang lain gitu. Jadi itu yang dikatakan tadi sahabat, apapun keadaan kita harus bisa mensupport sahabat kita yang lain gitu. Bukan ketika kita dengarkan contoh si Anu mendapat penyakit dia menular, kita mesti mau menjauh, termasuk sahabatnya sendiri gitu. Terus siapa yang akan bagi support sama dia? Menyemangati dia untuk tetap berpikiran positif, apapun yang dideritanya saat itu biar bisa dia berjuang keras untuk melawan penyakitnya, benar nggak? Tetapi masa itu saya nggak begitu dekat dengan dia ya, tapi saya tahu ada beritanya bahwa dia akan dipulangkan. Tapi karena saya memang dalam undang-undang perjanjian kontrak kerja, saya memang benar-benar mempelajarinya ya. Dalam kontrak kerja kita, ketika kita dikatakan memiliki penyakit, baik itu yang menular, ketika kita sudah lebih daripada 2 tahun bekerja di sini, kita itu boleh yang dikatakan berobat ataupun mencari pengobatan yang boleh membuat kita sembuh selama 3 bulan ataupun dalam masa 100 hari. Dalam masa 100 hari itu adalah kita masih tetap sebagai pekerja dalam company yang kita jawab itu lah, dalam tempat kita bekerja, kita masih tetap operator dia gitu kan. Tetapi dalam masa 100 hari itu, jika penyakit kita juga tidak sembuh, maka pihak majikan boleh membalikan kita ke Indonesia tanpa pampasan, tanpa apapun. Tapi jika dalam masa 100 hari itu kita boleh sembuh, kita akan boleh bekerja kembali di tempat pekerjaan kita yang tadinya kita kerjakan begitu ya. Tetapi karena teman-temannya yang lain mendengarkan dia memiliki penyakit seperti itu, semua teman-temannya pun termasuk satu rumahnya, kita ya ketika kita belajar, kita satu rumah, kita udah merasa itu adalah keluarga kita, benar nggak? Orang-orang yang di dalam roster kita itu adalah seperti keluarga kita sendiri dalam rumah. Tetapi dia mendapatkan sebuah hal yang memang mengejutkan, di mana teman-teman satu rumahnya menandatangani satu surat yang mengatakan bahwa dia harus keluar dari rumah itu, sebab mereka nggak mau yang lainnya juga terjangkiti penyakit itu gitu kan. Jadi mau nggak mau dia pun harus dipulangkan. Di situ saya melihat, saya belajar, jika kita memang memiliki sahabat, apapun kondisi kita bukan main belakang gitu. Sebab yang akan dipulangkan ini dia tidak tahu yang satu rumahnya yang menandatangani sebuah surat ini yang akan menyuruhnya dia pulang gitu. Sebab saya tahu pun karena saya masuk ke dalam masalah dia, saya tanyakan sendiri ke majikan kenapa dia harus dipulangkan dan kenapa harus ada seperti ini. Tetapi majikan mengatakan memang satu rumahnya yang harus menandatangani surat itu dan mengatakan dia harus keluar dari rumah itu gitu kan. Dari situ saya belajar, jikalau kita memiliki sahabat dan jikalau saya pun memiliki sahabat yang memiliki sebuah penyakit, saya juga mau belajar supaya tetap mensupport dia,
tetap menyokong dia supaya dia tetap semangat dalam kehidupannya. Ada amin. Saya percaya di tempat ini kita adalah orang-orang seperti itu. Kita mau belajar menjadi sahabat yang tetap memiliki kasih, memberikan kasih dalam segala keadaan kita. Ada amin. Haleluya. Sampai sini dulu firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Jadikanlah seorang sahabat yang memberikan kasihnya setiap waktu, ya, dikatakan ya baik dalam keadaan senang ataupun susah. Jadi contoh istilah kita boleh dapat belajar adalah dalam Yesus Kristus. Dia saja yang bisa memberikan nyawa, apalagi dia lebih dari sekadar sahabat lah ya. Jadi dalam apa yang dikatakan itu kita bisa belajar dalam setiap waktu. Dan puji Tuhan, apa yang kita ada saat ini, siapapun, kalau kita melayani mereka dengan tulus ikhlas, percayalah setiapnya akan dipakai oleh Tuhan. Ya, semuanya, ya, percaya semua kita akan dipercayakan. Dan saya percaya itu teladan adalah berasal memang fokusnya kepada Tuhan Yesus. Dan jika kita telah melakukan itu apalah yang sebenarnya Tuhan katakan, pergilah, jadikanlah semuanya bangsa muridku. Ya, tanpa ada teladan maka kita tidak bisa melakukan apa yang dikatakan, pergilah dan jadikanlah murid bangsaku. Terang dan garam itu yang Tuhan coba bagi tahu setiap kita. Nah, itu dari situ kita terpancar kehidupan, juga berasal dari hati, ya, hati yang sebagai hamba Tuhan, ya. Ya, puji Tuhan. Mari kita tetap pelajari, masih muda saya percaya, dan yang penting ada semangat. Ya, semangat. Ya, kalau boleh proyektor, boleh buka PowerPoint yang terakhir. Mari kita tutup terakhir, ya, PowerPoint yang terakhir. Ya, PowerPoint yang terakhir, ya, yang last sekali dalam semangat oleh pilihan kita. Kalau bagi Yosua, dia akan pilih pada hari ini seisi keluarga dia akan beribadah kepada Tuhan. Ya, ini adalah luar biasa firman Tuhan, kebenaran yang dikatakan di dalam Ibrani 1:2-3, ya. Dan kalau bisa mari kita baca bersama apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai teladan kepada setiap kita. 1, 2, 3. Ingatlah selalu akan Dia yang teguh menanggung tantangan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Amin. Ya. Dia yang menanggung segalanya. Ya, kalau kita mau menanggung sahabat itu, ya, dia lebih daripada seorang. Dia bukan saja kesakitan yang dia menanggung, juga bantahan hebat semua orang Allah. Dan orang yang berkatakan berdosa itu siapa? Itu adalah dari ciptaannya. Itu dialah manusia, sifat manusia. Tetapi kalau kita menyerahkan kepada orang yang benar, hidup kita akan dibentuk. Ya, dia adalah tukang dan kita adalah bejana. Ya, jangan putus asa, ya, dalam harapan
situasi apapun keadaan. Ya karena kalau ada selagi ada semangat kita boleh bisa menanggung berapa berat itu pun yang didatang dari pihak lain, dan kamu akan menjadi lebih semangat, lebih pengharapan. Ya tidak ada yang lemah boleh bisa percaya sukses, tapi orang yang semangat, ya semangatnya itu adalah juga Tuhan. Senang sekali karena Dia mau supaya kita hidup bukan binasa. Sebab itu Dia sudah dikirim oleh Bapa di surga, dan hakikatnya mereka adalah satu tetapi tiga pribadi yang mengasihi setiap kita, Anda dengan saya. Dan mari kita tutup dengan ingatkan akan selalu Dia yang tekun menanggung setiap dosa kita, setiap apapun itu, ya, dan lebih Dia adalah contoh teladan yang sesuai untuk setiap kita. Ya, puji Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau karena oleh kemurahan-Mu dan juga oleh kasih karunia yang Kau berikan kepada setiap kami, Tuhan, ada sesungguhnya ada begitu bermakna buat setiap kami. Karena kami diciptakan begitu unik, saya percaya juga ada rencana-Mu juga Engkau letakkan kami, dan kami akan doakan orang yang di sekitar kami agar kami akan menjadi teladan yang praktik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berikan kami ada sobat-sobat di sekeliling kami untuk kami mempraktekkan ya menjadi seorang sahabat yang seperti Engkau telah jadikan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih, dan saya kata apapun yang kami persiapkan ya Tuhan, kami mohon ampun setiap kami yang mencoba menyiapkan, yang mempersiapkan untuk memperkuatkan dimanapun kesilapan kami. Tuhan tolong betulkan setiap yang kesilapan dari kami, dan semoga kami akan menjadi lebih up lagi dan juga lebih bersemangat di dalam Tuhan. Ya, so Tuhan terpujilah Tuhan, nama-Mu dimuliakan. Kami semua doakan semuanya dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, dalam nama Tuhan Yesus yang siap. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Semua yang diberkati dengan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akhiri ibadah kita, saya untuk berdiri. Kita berkati kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hari ini Tuhan, Kau masih memberikan kesempatan bagi setiap kami untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, firman yang kami dengar pada malam hari ini Bapa, menjadi dupa yang harum bagi setiap kehidupan kami Bapa-Ku yang baik. Terima kasih Yesus, kami percaya Tuhan, biarpun Bapa di sekitar kami, di setiap sekitar kami Bapa, ada seorang sahabat yang dapat mengecewakan kami Tuhan, tapi kami percaya Bapa, ada Tuhan yang selalu setia menjadi sahabat kami setiap waktu Bapa-Ku yang baik. Terima kasih Yesus, Engkau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Bapa. Engkau pakai KST Tuhan lebih lagi Bapa-Ku yang baik, menjadi berkat dimanapun dia berada Bapa-Ku yang baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar lagi juga Tuhan kami akan bersaudara di tempat ini. Engkau berkati setiap kami Bapa, berkati setiap langkah kami dimanapun kami berada Bapa-Ku yang baik. Engkau berkati kendaraan kami pada malam hari ini akan menuju pulang Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, kasih karunia Tuhan selalu ada bagi setiap kami Bapa-Ku yang baik. Berkati juga Tuhan jemaat-jemaat-Mu yang hadir pada malam hari ini Bapa. Lebih lagi Tuhan, Kau memakai jemaat-jemaat-Mu Bapa-Ku yang baik. Biarpun Tuhan dengan letih lesu Tuhan datang sudah pulang kerja Bapa, tapi kami percaya Tuhan dengan kekuatan Tuhan kami boleh bersuka cita di hadapan-Mu pada malam hari ini Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, para jemaat-Mu yang datang tadi Tuhan tidak sama, jika pulang tidak sama lagi Bapa-Ku yang baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa-Ku yang baik. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa-Ku yang baik. Cukupkan Tuhan istirahat kami juga pada malam hari ini Bapa, agar kami
tangan kita sebagai lambang terima berkat dari Tuhan. Ya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih persekutuan Roh Kudus akan menyertai Anda, juga dari Bapa dan juga Yesus sampai Maranatha, bahkan sampai selamanya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Ya. Juga jangan lupa ya berikan itu bukan bagi Esti ya. Karena dia sudah boleh mencoba ya. Puji Tuhan. Keras kan? Enggak tangan. Biasa aja. Ini luar keras. Kakak kan. Apa kita